Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wal khairu wa syarru bi masyiatillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ibni Abdullah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Yang saya hormati Bu Irma Nurul Fatimah dari SMP Lazuardi Al-Falah Depok, serta peserta kegiatan webinar GGA Pak Monthly Weekend. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya Bapak Ibu ya. Sehat. Oke Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini ya kita dari GEG Indonesia mengadakan acara GEG Apak Monthly Weekend. Kali ini akan mengetengahkan atau membahas terkait dengan judul yang sangat menarik, yaitu cara mudah memetakan alur tujuan pembelajaran atau sering disebut dengan ATP dengan menggunakan Google Drawing. Oke. Sebelumnya saya sampaikan dulu terkait dengan narasumber kita. Ya. Narasumber kita adalah Ibu Irma Nurul Fatimah dari SMP Lazuardi Al-Falah Depok, gitu ya. Beliau adalah penulis ATP, alur tujuan pembelajaran mapel seni rupa, seperti itu. Untuk yang SMP. Kemudian perkenalkan saya yang menemani Bapak Ibu semua dan juga Bu Irma, yaitu saya Pak Topari, gitu ya, dari GEG Yogyakarta yang akan memandu jalannya kegiatan pada kesempatan kali ini. Oke Bapak Ibu, supaya jalannya kegiatan ini bisa berjalan lancar, mari kita awali dulu dengan berdoa ya. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Mudah-mudahan kegiatannya dari awal sampai akhir bisa lancar. Oke Bu Irma, tadi saya sudah menyampaikan bahwa kita hari ini akan belajar bareng ya terkait bagaimana toh memetakan ya atau membuat pemetaan alur tujuan pembelajaran dengan menggunakan tools yang ada di Google. Dalam hal ini adalah menggunakan Google Drawing. Saya yakin ini ada dua materi yang sangat menarik, yaitu bagaimana kita selaku guru gitu ya, bagaimana memetakan alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran itu mudahnya adalah cara untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini merupakan amanat dari capaian pembelajaran yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti itu ya. Tetapi kita juga kadang membutuhkan sebuah alat untuk memvisualisasikan bagaimana alur tujuan pembelajaran itu terjadi, gitu ya, rentetannya seperti apa, sehingga kita butuh tools. Nah kali ini Bu Irma akan menyampaikan detail nih terkait apa atau cara memetakan alur tujuan pembelajaran dan juga bagaimana memetakannya. Gitu ya Bapak Ibu. Ini nanti akan dibahas oleh Bu Irma. Beliau juga akan menyampaikan terkait dengan kegiatan ini, bahwa kegiatan ini merupakan kerjasama antara GG Indonesia dengan jaringan sekolah dan madrasah belajar JSMB. Nanti beliau akan menjelaskan gitu. Monggo Bu Irma, silahkan. Waktu dan tempat kami silahkan. Terima kasih Pak Topari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua yang saya hormati, perkenalkan nama saya Irma Nurul Fatimah. Salam kenal bagi yang baru kenal saya. Saya di sini sekali lagi ingin berbagi saja apa yang sudah saya lakukan. Kebetulan baru beberapa hari yang lalu dengan Puskurjar mengenai penyusunan ATP ya, alur tujuan pembelajaran. Saya akan fokus ke materi ini dulu karena menurut saya ini butuh dipahami lebih dalam. Saya nggak akan menyentuh penilaian dan lain-lain, kita masih fokus di sini dulu. Silakan nanti Bapak Ibu bisa mengikuti dan mencoba juga. Harapan saya sih kita ada kesempatan nanti mencoba ya Bapak Ibu, sehingga langsung praktek agar bisa lebih mengingat. Senang sekali di sini sudah ada bersama kita banyak sekali teman-teman dari seluruh penjuru Nusantara. Ini acara adalah kerjasama juga dengan jaringan sekolah madrasah belajar, di mana saya kebetulan aktif di dua tempat, di Google dan di jaringan sekolah madrasah belajar.
yang memang di situ isinya adalah para pimpinan pendidikan yang saling berbagi tentang bagaimana mereka mengembangkan sekolahnya. Jadi salah satu materinya adalah yang ngehit sekarang ini tentang kurikulum merdeka, dan saya akan bagikan pengalaman saya ketika diminta Puskurjar membuat ATP. Izin sharing screen Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Pak Topari? Sudah, Ibu. Sudah ya, oke. Terima kasih. Jadi ini sebetulnya acara GG Asia Pasifik, ini juga sudah dijelaskan Pak Topari tadi, adalah acara bulanan, ada juga yang per 3 bulan, dilakukan serentak di sekian negara di Asia Pasifik yang tergabung dalam Google Educator Group. Betul, saya akan berbagi 2 hal, pertama mengenai ATP-nya sendiri, yang kedua adalah tools untuk memvisualisasikan ini. Oke. Nah, ini mungkin sedikit saja buat Bapak Ibu yang belum memahami kurikulum Merdeka atau ingin belajar lebih jauh, saya sarankan mendownload aplikasi yang platform Merdeka Mengajar, karena di sini sudah banyak sekali yang Bapak Ibu bisa lakukan atau bisa baca sebelum akhirnya mencoba membuat. Nah, kalau belum, ini silahkan di-download, kemudian dari beranda ini silakan Bapak Ibu ke bagian tentang kurikulum merdeka dan mencari panduan pelaksanaan kurikulum merdekanya. Bisa ke penerapan atau prinsip dasarnya, dan di sini sudah ada materi-materi yang bisa diunduh untuk dipelajari lebih jauh. Oke, saya lanjut lagi. Nah, hari ini goals kita adalah pertama memahami cara menemukan kata kunci dalam JP. Yang kedua, membuat tujuan pembelajaran per fase. Ketiga adalah menyusun ATP. Jadi kita akan coba kita lepaskan dulu pemikiran bahwa ini bagaimana ya formatnya, ini bagaimana ya kata kerja operasionalnya gitu ya. Yang saya ingin ajak teman-teman adalah bagaimana kita menuangkan ide kita sesuai dengan konteks sekolah kita, dan yang paling utama adalah sesuai dengan anak-anak kita. Jadi yang lebih utama dari kurikulum sendiri adalah bagaimana kita menyesuaikan dengan kondisi anak-anak di sekolah kita. Itu yang nomor 1. Nah, kita akan mulai dari capaian pembelajaran itu sendiri. Capaian pembelajaran itu adalah kompetensi dan karakter yang dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Untuk capaian pembelajaran disusun oleh pemerintah, dan kita sudah diberikan capaian pembelajaran per fase saat ini ya. Jadi fase A itu di level A, B, C itu di level SD, fase D itu di level SMP, dan E, F itu di level SMA. Nah, Bapak Ibu nanti akan saya berikan dokumen CP yang tahun 2022 ya, yang terbaru. Kalau sudah menerima, ya alhamdulillah. Kalau belum, mari kita lihat lagi CP-nya masing-masing ya. Ini saya akan bagikan di link. Sebentar. Oke, ini ya Bapak Ibu, dasar hukumnya ini. Silakan nanti Bapak Ibu bisa copy dan nanti bisa coba sendiri sebentar. Saya kopikan di sini. Ya, kita kembali lagi ke presentasi. Oke. Nah, saya cuma mau kasih tips 4 saja, karena buat saya ini yang penting adalah kita tahu kailnya, bukan umpannya. Kalau kita tahu umpannya, kita akan selalu merasa ini apa ya? Maksudnya kalau kita dikasih sudah ikannya gitu ya, nanti kita jadi nanti ikannya harus bagaimana gitu. Tapi kalau kita dapat kailnya, ikan apapun nanti bisa kita olah gitu ya. Jadi saya berikan toolsnya buat teman-teman. Yang saya alami kemarin di Puskurjar, kita hanya diminta membuat itu dalam waktu kurang dari 1 minggu untuk membuat ATP, dan kita diminta cepat berpikir ya, dan yang saya lakukan ini,
4 langkah sederhana. Yang pertama, cari capaian pembelajaran per fase, baca minimal 2 kali, minimal itu 2 kali sih, untuk memastikan tujuan dari capaian pembelajaran. Dan satu lagi adalah bagaimana tahapan anak di fase kita. Sekali lagi, tahapan perkembangan anak di fase kita seperti apa dan di sekolah kita. Jadi per fase, katakanlah saya dapat fase D yang SMP, berarti saya sudah harus tahu kalau anak SMP itu tidak bisa disuruh dengan instruksi guru. Sebetulnya mereka lebih suka diberikan pilihan, lebih banyak eksperimen, karena mereka adalah masanya mencoba, exploring. Kalau itu terpuaskan, mereka akan jadi semakin dewasa. Gitu. Nah, itu jadi kita cari tahu dulu capaian pembelajaran per fase, baca minimal 2 kali. Itu langkah pertama menurut saya. Yang kedua, kita cari kata kunci dengan menggarisbawahi, menebalkan, atau mewarnai. Kenapa sih saya pakai kata-kata mewarnai? Karena ternyata memang ada penelitian, otak itu lebih suka merekam warna. Jadi kalau ada tulisan panjang gitu ya, capaian pembelajaran itu panjang, coba kasih warna untuk memberikan jeda, pertama. Kedua, akan lebih mudah diingat. Jadi saya memakai konsep, saya ganti warnanya agar ini mengingatkan saya ini elemen apa dengan warna ini. Gitu ya, teman-teman boleh pakai garis bawah, boleh menebalkan, boleh, atau mewarnai bagian elemen tersebut. Nah, yang ketiga, mengurutkan kata kunci. Setelah menemukan kata kunci, kita urutkan kata kunci berdasarkan prioritas. Jadi, ada nih kata kunci yang kita dapat dari capaian pembelajaran. Setelah itu, kita tulis di sebelahnya kata kunci, dan kemudian kita susun ulang. Mana sih kata kunci yang menurut kita nih harus dilakukan duluan dan mana yang tidak. Sekali lagi, karakteristik setiap mata pelajaran tuh berbeda. Seperti di seni rupa, yang kita lakukan itu tidak harus berurutan. Kita bisa mulai dulu dari membuat gitu ya. Kita bisa mulai dulu dari merefleksikan bahkan gitu. Jadi ada banyak kekhasan mata pelajaran yang harus kita lihat di sini. Kalau ini pelajaran yang matematika, ada yang ini harus dilakukan dulu sebelum bisa memahami yang kedua gitu ya. Itu kalau di matematika. Tapi kalau di seni rupa, urutannya masih bisa berubah-ubah, tapi lebih ke arah kita lebih prefer kompetensi mana dulu nih yang kita lakukan di awal. Gitu. Sudah, langkah terakhir adalah kita susun ATP-nya. ATP ini seperti alur ya, atau kita jalur, kita mau sampai ke Bogor atau kita mau sampai ke Surabaya itu mau lewat mana, mau naik kendaraan apa gitu. Jadi kita bisa menentukan sesuai kita sendiri. Nah, kenapa saya pikir harus memperhatikan anak-anak, karena nanti katakanlah nih, kita udah menentukan alur dari Jakarta ke Bogor katakanlah. Kita sudah bilang, oh iya nanti akan naik kereta dulu, KRL dulu, atau naik angkot dulu ke stasiun, dari stasiun, terus nanti naik angkot lagi ke tujuan gitu ya. Tapi kita nggak ngelihat kondisi anak kita, ternyata belum bisa naik angkot. Nah, berarti kan ada sesuatu yang perlu disesuaikan di situ. Nah, itu juga yang harus kita perhatikan ketika menyusun ATP. Apakah itu sudah menjadi rangkaian yang bisa sesuai dengan anak-anak kita. Nah, ini perlu didiskusikan di tim guru juga. Nah, ATP itu sebetulnya adalah kumpulan dari tujuan pembelajaran ya, TP1, TP2, TP3, dan lain sebagainya. Kita lihat mana yang alurnya sesuai sampai di akhir fase mencapai capaian tersebut. Nah, ini prinsip dasarnya. Saya akan coba perlihatkan yang saya sudah buat, itu seperti ini. Ini terbaru ya Bapak Ibu, baru minggu lalu ya, dan belum keluar memang, tapi saya ingin hanya memperlihatkan contohnya seperti ini. Di sini, di ATP ini, saya pakai Google Doc dan Google Drawing. Nah, semua gambar ini itu ada di dalam Google Drawing, jadi editnya
tidak langsung di dokumennya dan membuat naik turun, tapi saya pakai Google Drawing. Nanti saya akan tunjukkan caranya. Jadi yang saya lakukan itu adalah memberikan warna yang berbeda untuk setiap elemen. Ini misalnya elemen experiencing gitu ya, yang E, yang M tuh elemen making gitu, R itu refleksi, ini E lagi experiencing lagi. Jadi saya buat dengan kode dan dengan warna agar alurnya terlihat. Awalnya nggak dari sini Bapak Ibu, awalnya itu dari sini. Jadi kita tadi buka dokumen CP, kita copy semua kata-katanya, misalnya ada elemen CP-nya apa, mengalami. Nah ini capaiannya. Nah ini saya highlight dulu, saya pertebal gitu ya, mengamati, mengenal, merekam, mengungkapkan, menuangkan pengalaman dan pengamatan terhadap lingkungan. Terus di sini ada juga materi yang saya lihat ada proporsi, gesture, dan ruang. Kemudian terbiasa menggunakan alat, bahan, prosedur dasar. Jadi saya list dulu kata kuncinya apa. Jadi hanya 3 tabel ini dulu. Elemen, capaian, kata kunci. Kemudian sama yang menciptakan juga seperti itu, menciptakan CP-nya apa, kata kuncinya apa. Merefleksikan dan berpikir bekerja artistik kalau di seni rupa ya. Terakhir berdampak. Nah, setelah sudah kita dapat kata kuncinya, baru kita buat tujuan pembelajaran per elemen. Bapak Ibu pada saat ini, pada saat saya buat pertama kali itu nggak urut dulu. Saya tuangkan saja menurut saya ini perlu ada apa saja sih tujuan pembelajarannya. Katakanlah saya bisa aja tulis misalnya, oh mereka harus memahami proporsi gitu, atau bisa merekam observasi. Saya tulis dulu di sini tanpa berpikir urutan, baru setelah tulisannya selesai, saya urutkan gitu. Saya urutkan, ini kira-kira ini E1, ini kayaknya E2, jadi menunjukkan urutan-urutan per elemen dulu. Per elemen, tujuan pembelajaran per elemen. Kemudian ada ini M1, M2, ini saya beri warna kuning, ini saya beri warna merah, dan ini saya beri warna ungu. Oke. Baru saya urutkan, ketika saya udah urutkan, saya ke sini. Saya buat kelas 7 itu, karena kan setiap elemen tidak berdiri sendiri ya, kita nggak mungkin mengalami dulu gitu ya, atau kita eksperimen dulu semua, baru membuatnya nanti di kelas 8 deh, kalau di seni rupa nggak seperti itu. Jadi saya coba ini masukkan eksperimen dulu, terus nanti di sini ada sedikit making dan refleksinya di sini di kelas 7. Kelas 8 gradasinya apa? Kalau tadinya masih pengamatan terhadap lingkungan sekitar di kelas 7, di kelas 8 sudah membuat karya dengan prompt, dengan bantuan khusus ya, dengan tema tertentu gitu ya, agar mereka kebayang nih untuk menuangkan ide-idenya bagaimana dikasih ikatan tema dulu. Gitu. Kemudian refleksinya sudah mulai ke sesama siswa, katakanlah tadinya mungkin masih refleksi ke diri sendiri, tambah lama bertingkat ke sesama siswanya lebih sering. Terus sudah mulai menganalisa problem di sekitarnya. Di kelas 9, kemudian ini merekam, kemudian sampai membuat pameran di kelas 9. Gitu. Jadi ini kerangka berpikir saya saat itu, baru saya masukkan ke yang ini. Baru saya buat alurnya gitu ya Bapak Ibu. Nah ini mohon maaf saya cepat karena setelah ini saya coba demokan bagaimana kita membuat ini ya ATP bersama. Ini di sini ada, kalau teman-teman belum tahu kita ke Drive dulu. Oke, sebentar. Ini katakanlah kita klik New dan kita klik Google Doc. Nah, di sini Bapak Ibu udah lihat halaman Google Doc.
kita beri nama misalnya ATP fase D misalnya, ATP Irma fase D ya. Saya akan berikan dokumen ini ke teman-teman untuk nanti bisa dibuat ya. Ini saya kopikan nanti kalau udah selesai ya. Nah, di sini kita tulis saja judulnya ATP. Nama, kita buat headingnya dulu. Nama, kemudian ATP fase apa gitu ya. Nah, di sini kita mulai dulu di tadi. Kalau Bapak Ibu ingat, kita akan pakai tabel ya. Insert, di insert atau sisipkan table. Kita buat saja dulu tabelnya tadi. Yang tabel pertama sebelah kiri adalah elemen CP, kemudian ini CP-nya, terus habis itu kata kunci, ini tujuan pembelajaran, berarti 4. Katakanlah ke bawah itu juga 4. Nah, kita tinggal buat seperti ini. Kita klik. Jadilah tabel. Nah, kita tulis di sini elemen CP. Di sini CP. Di sini kata kunci. Di sini tujuan pembelajaran. Saya coba buat katakanlah, saya ambil dulu ya dari yang file ini. Sebentar, seni rupa itu di 300 sekian. Nah, ini sebaiknya dihafalkan Bapak Ibu agar tidak bingung di sebelah mana ya, kan banyak banget dokumennya. Ini ada seni, coba. Kita lihat, ini seni rupa itu setelah seni musik, seingat saya. Nah, silakan Bapak Ibu nanti kalau ada pertanyaan boleh ditulis dulu di kolom chat. Saya akan coba jawab Bapak Ibu setelah saya selesai menjelaskan. Ini fase F. Oke, nah ini seni rupa. Katakanlah saya langsung ke seni rupa fase saya. Ingat nih ada fase A, fase B, oke, fase C, dan saya akan berhenti di fase D. Fase D, saya tinggal saya copy saja di sini mengalami atau experiencing, saya copy, kemudian saya letakkan di sini. Oke, saya akan coba satu elemen saja dulu ya Bapak Ibu. Kemudian kembali ke sini. Kemudian kita balik lagi. Sini. Nah, ini ada cukup panjang. Nah, kita lihat kata kuncinya apa. Kita highlight dulu misalnya mengamati, mengenal, merekam. Kita bold. Menuangkan pengalaman dan pengamatan terhadap lingkungan. Bapak Ibu boleh bold sama dengan saya, boleh beda karena kita boleh jalan dari sesuatu yang berbeda ya. Sekali lagi, asalkan tujuan akhirnya tercapai. Kemudian proporsi gestur ruang. Oke, penguasaan terhadap alat, bahan, teknik, dan prosedur. Oke, sampai sini saja. Oke, ini jadi kan di sini kata kuncinya ada mengamati,
dan merekam. Kemudian ada pengamatan terhadap lingkungan. Oke, di sini ada proporsi, ada gesture, ada penguasaan terhadap alat, katakanlah begitu. Tinggal di sini tujuan pembelajarannya, saya mau mengamati dan merekam apa. Jadi saya lebih ke merekam pengamatan lingkungan. Kemudian mungkin ini saya di dalam otak saya harus berpikir ini TP-nya elemen ini berarti sampai di kelas 9 gitu ya. Pertama kan mereka mengamati lingkungan, habis itu saya mau mereka mengamati apa lagi nih, lebih detail dari lingkungan. Katakanlah merekam pengamatan lingkungan, terus kemudian di sini ada rekam pengamatan terhadap terhadap gerak gitu ya, gerak manusia misalnya. Terus kemudian adalah mencoba berbagai alat, katakanlah seperti itu. Jadi ini pada pertama kali tidak ada yang saya nomori dulu, tapi saya akan buat seperti ini, kemudian saya beri warna. Caranya adalah kita blok nih seperti ini. Jadi saya ulangi, kita dari sini kita blok. Nah, di sini sebelah kanan sini ada warna. Background color-nya kita mau apa? Gitu. Nanti ini akan ngaruh di ATP-nya gitu. Oke, setelah itu mungkin satu lagi ya, selain mengalami ada menciptakan. Coba. Menciptakan. Ini kita kembali ke sini. Menciptakan. Katakanlah ini di sini apa nih menciptakan? Menciptakan, mampu menciptakan karya menggunakan dan menggabungkan pengetahuan elemen. Nah, sama seperti tadi, saya menggunakan dan menggabungkan pengetahuan tentang elemen seni rupa. Itu. Katakanlah ekspresi pribadi atau sesuai topik tertentu. Misalnya, kita ambil 2 misalnya. Terus di sini kita ada menggunakan elemen seni rupa. Menggabungkan elemen seni rupa. Terus kemudian ada ekspresi pribadi. Kemudian ada karya dengan topik tertentu. Nah, sama seperti tadi, di sini kita buat beberapa tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini kita yang menentukan seberapa banyak, nanti baru kita kodekan di belakangnya. Misalnya menggunakan elemen seni rupa. Oke, berarti membuat karya dengan fokus 1 elemen, 1 sampai 2 elemen seni rupa misalnya. Kemudian menggabungkan beberapa elemen seni rupa. Kemudian membuat karya dengan topik tertentu. Gitu, di sini kita akan buat seperti ini, kemudian kita highlight ini warna hijau, katakanlah ya. Nah, baru setelah ini baru kita lihat mana nih yang duluan.
oh ini yang duluan mungkin ini E1 gitu ya. Ini ada E2, ini mungkin E3. Jadi menurut kita mungkin tahapannya dia yang ketiga. Nah, di sini mungkin ini M1. Nah, pada prosesnya sebetulnya kemarin lebih ngutak-ngatik lagi gitu, tidak langsung ketemu M1, M2, M3-nya, tapi saya masih mengatur ulang urutan kata-kata kunci ini sehingga dapat kode-kode ini. Nah, setelah ini sudah kita buat, kita boleh buat tadi per kelas 7, 8, 9 dulu, atau kita mau langsung juga nggak apa-apa. Tapi buat teman-teman yang baru, saya sarankan kita buat 7, 8, 9 biar kelihatan. Jadi di sini kita bisa insert tabel lagi, misalnya tujuan pembelajaran per jenjang gitu ya. Nanti di sini kita bisa insert tabel lagi, cukup 7, 8, 9 ya, berarti cuma 3, 4 ya sama judul ya. Oke, nah, nanti di sini tadi kelas, di sini 7, di sini 8, di sini 9, seperti itu. Ini tadi tujuan pembelajaran. Nah, di sini sudah bisa kita masukkan, kita gabung-gabungkan. Misalnya S1, kita copy dengan enter, kemudian di sini dengan M1 di kelas 7. Kemudian kelas 8, oke, tadi E2 dengan M2. Ini tidak harus sama seperti ini, bisa jadi ada beberapa, nggak harus imbang, harus dua-dua, nggak ada seperti itu. Jadi benar-benar tergantung teman-teman tadi. Ini hanya contoh ya teman-teman, biar nanti bisa kebayang saja. Ini M3. Oke. Sudah ada nih, 7, 8, 9. Sudah. Setelah itu kan kita tinggal buat ATP-nya ya di sini. Setelah terlihat urutannya, kita buat alur tujuan pembelajaran. Oke, caranya adalah memasukkan insert. Di sini ada drawing langsung, kita klik new. Nah, oke, di sini ada enaknya Google Drawing itu adalah kita bisa masukkan shape dan kita bisa buat diagram tanpa ngubah susunannya. Kalau misalnya dulu kan kita masukkan shape gitu ya, terus yang lain jadi naik turun, panahnya juga naik turun. Nah, itu paling nggak enak sebetulnya. Jadi kita bisa buatnya langsung di sini. Tadi kita pakai klik shape ini ya. Terus kemudian tinggal kita tambahkan teks, katakanlah kodenya saja, kalau nggak mau repot di dalamnya berarti ini E1. Jadi kita ada E1 dan M1 ya, E1. Nah, Bapak Ibu, karena sekarang ada yang namanya copy, jadi kita nggak usah susah-susah buat lagi gitu ya, kita tinggal ini, kita pilih semua, kita copy, di sini tinggal Ctrl V atau paste, kita geser, oke, begitu, terus nanti di sini
Ini kita bisa klik garis untuk panahnya, arrow-nya, misalnya dari sini ke sini, ya Bapak Ibu. Ini kalau mau select begini, ini kayaknya naikkan dikit lah, gitu ya. Ini kita tarik ke sini. Oke, begini. Terus nanti kita tinggal copy, kita paste gitu. Terus paste. Terus paste. Tinggal kita ganti sesuai warnanya. Katakanlah yang kedua itu yang M1 kita mau warnanya katakanlah mau orange gitu. Ini E2 biru tadi, ini M2 warnanya orange lagi. Ini E3 katakanlah ini M3. Nah, ini akhir fasenya ya, misalnya. Ini warnanya tadi kita ubah jadi orange. Sini kita bisa kasih arrow lagi dari sini ke sini misalnya. Oke, seperti ini ya. Bapak Ibu, kurang lebih ini mau dirapi-rapikan boleh atau nanti dirapikan boleh karena bisa diedit lagi. Misalnya kita mau rapikan belakangan juga bisa nanti. Itu ini katakanlah saya geser gitu ya. Kita bisa pilih 2, terus kita geser. Itu bisa. Bapak Ibu, kita save and close dulu. Nah, sudah kelihatan alur tujuan pembelajarannya seperti ini. Oh, kayaknya panahnya jelek ya, kita bisa klik-klik lagi, klik di sini sudah ada edit. Nah, ini bisa wrap text juga bisa, behind text juga bisa, sama seperti fungsi gambar-gambar lainnya, tapi di sini udah langsung bisa membuat diagram. Jadi kalau kita mau edit, kita tinggal klik edit, ini akan terbuka lagi Google Drawing-nya. Bapak Ibu juga bisa masukkan gambar dari internet untuk bisa mempercantik ATP ini gitu. Misalnya mau saya tambahin gambar boleh, silakan gitu ya. Tinggal klik yang gambar. Ini bisa dari Google Drive, bisa dari search, bisa dari by URL gitu. Tidak, kita save dan close. Sudah, jadi Bapak Ibu tinggal edit yang bagian ini saja. Oke, wah ternyata saya kelamaan. Bagaimana Bapak Ibu? Saya kembali lagi ke room. Oke Bapak Ibu, silahkan. Ini materinya sungguh menarik ya Bapak Ibu, karena dari tataran konsep sampai dengan tataran teknis implementasinya dalam rangka kita membuat ATP. Bu Irma sudah menjelaskan dengan baik dari awal sampai akhir. Sekarang tiba waktunya nih kita diskusi ya Bu Irma ya. Iya, iya. Bisa terkait dengan konsep pembuatan ATP maupun teknis pembuatan alur tujuan pembelajaran menggunakan Google Drawing. Silahkan Bapak Ibu sambil nanti mengisi daftar hadir yang saya share di chat ya. Silahkan. Ya, ini ada yang raise hand Bu Irma dari Mas Kusworo. Silahkan. Silakan Pak. Pak Kus ya. Pak Kusworo. Pak Kusworo. Sementara ini saya menyimak dulu, belum ada pertanyaan. Monggo di itu lagi. Terima kasih Bu Irma. Terima kasih Bu Irma dan semuanya. Monggo. Baik. Lanjut. Pak Ibu, mungkin ada yang mau tanya ya, selain tadi Pak Kusworo. Ini saya share materinya, saya share yang tadi barusan saya buat Pak Topari, jadi teman-teman mungkin bisa coba ini ya, membuat. Sebentar, saya coba. Ini apakah masih private?
Sorry. Saya ubah anyone with the link ya. Apakah filenya bisa diakses teman-teman? Coba juga ya. Sudah bisa, Ibu. Udah bisa ya. Nah, boleh deh cari CP-nya masing-masing sekarang. Kita coba praktek sedikit yuk. Nanti teman-teman silakan sambil. Ini ada pertanyaan Bu Irma dari Bu Anis di Ya, chatting, di chat. oh iya Bu Anis. Untuk kode E dan M itu diambil kata, ya betul kalau saya ambil dari experiencing dan making gitu ya. Karena ada 2 M kalau saya katakan mengalami dan membuat itu kok kayaknya mirip gitu ya, M sama M. Jadi saya buat E sama M. Itu nggak ada yang baku Bu Anis, jadi silakan Bapak Ibu bikin kode sendiri. Sampai saat ini sih belum ada yang baku dari Dignas. Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri, asalkan Bapak Ibu ingat saja kodenya. Tuh. Jadi kodenya nggak harus baku. Nah ini mungkin yang kalau kita kaitkan dengan konsep merdeka ya, merdeka banget gitu ya Firma ya. Tidak ada khusus dari format, dari pengkodean gitu ya. Karena memang dituntut kemerdekaan berpikir dan berpendapat atau berkreasi. Iya, saking merdekanya kadang-kadang kita sampai bingung ya Pak awalnya. Sampai bingung ya. Bingung. Saya juga di mana? informatika saya pakai kodean, ada singkatan-singkatannya. Bebas, prinsipnya bebas. Yang penting kodifikasi itu kita sepakati gitu. Bahwa kode ini artinya ke sana seperti itu. Dan itu bebas, kita dari pihak kementerian tidak mematok. Bahkan ada yang tidak pakai kode juga ada. Iya betul, sebagai ada yang pemancing pertanyaan Bu Irma, mungkin biar teman-teman yang lain juga nanti semangat tanyanya. Gini, di kurikulum Merdeka ini kan proses kita mengajarnya, kalau dulu dari kurikulumnya kan pakai KIKD ya, kompetensi inti, kompetensi dasar gitu kan. betul. Terus sekarang kan dengan kurikulum Merdeka ini diubah lah, walaupun perubahan itu tidak drastis menurut saya. Yang awalnya dari KIKD menjadi CP, kemudian dari CP itu diturunkan TP, TP itu ditentukan kemudian ATP-nya. Kemudian langkah lebih lanjutkan, nah jadi MA ya, modul ajar seperti itu. MA. Yang jadi pertanyaan, apakah nanti semua guru itu membuat seperti ini atau nanti kita hanya menerima saja dari pemerintah seperti itu? Ya. Bu Irma. Ya, jadi Bapak Ibu kalau nanti sudah download itu ya yang platform Merdeka Mengajar, ada contoh-contoh. Kalau Bapak Ibu merasa saya udah mampu nih buat sendiri, nggak apa-apa dibuat sendiri. Tapi kalau belum, saya kayaknya masih ingin lihat contoh dulu. Di platform Merdeka Mengajar itu sudah ada contoh-contoh ATP dan MA yang dibuat oleh kami ini yang sekarang saat ini sedang mencoba membuat. Itu direview terus setiap tahun. Jadi tahun lalu saya sudah dipanggil untuk buat ATP dan MA, kemudian mengalami review. MA itu lebih disederhanakan tahun ini, jadi kita buat lagi. Jadi saya senangnya tuh kita bertumbuh bersama. Awal-awal nih kita kan prototype dulu, betul ya, namanya ini pakai proses design thinking namanya. Jadi kita mencoba uji coba dulu di sekolah penggerak, ternyata setelah dialami sepertinya mungkin misalnya modul ajarnya terlalu detail gitu ya, atau mungkin nanti terlalu susah diikuti, akhirnya dikurangi lagi. Nah jadinya kita melihat, kita review lagi, dan contoh itu nanti akan diupload lagi. Jadi buat teman-teman yang belum merasa yakin, boleh diikuti dulu apa yang ada di contoh, bisa diikuti seperti itu. Tapi saran saya mungkin kalau teman-teman misalnya melihat MA yang saya buat gitu ya, terus teman-teman berpikir ini bahan ini nggak ada nih di sekolah saya, ya jangan dipaksakan, disesuaikan dengan sekolah Bapak Ibu. Jadi sangat boleh itu dimodifikasi, tidak harus diikuti 100% Bapak Ibu. Itu di platform Merdeka Mengajar. Usaha untuk memberikan sampel, contoh, dan nanti bisa di ATM gitu ya Bu Irma ya?
Walaupun Iya. nanti tetap kemerdekaan itu ada di guru ya. Jadi guru memang dituntut untuk mengetahui konsep proses pembuatan ATP dari CP dan juga teknis-teknis seperti ini gitu ya. Iya, betul. Nanti Bapak Ibu kalau sudah, ini kan ada panduan pelaksanaan kurikulum merdeka, ini PDF-nya ada, itu sebetulnya sudah jelas sekali di situ cara-caranya. Itu kalau kita mau panduannya saja, tapi di sini sekali lagi di layar ini ada CP, contoh ATP PAUD, CP, contoh ATP SD SMA gitu. Jadi ini hasil kerja keras dan ini menurut saya terobosan Pak Topari karena baru kali ini ya tahun ini sejak kurikulum merdeka ini guru itu dilibatkan sampai jenjang membuat contoh. Kalau dulu kan selalu dari atas ya. Sekarang tuh kita nih, kita dilibatkan karena kita mengalami di lapangan. Terus kemudian kita juga coba gitu ya memahami kesulitan guru-guru. Jadilah satu platform Merdeka Mengajar ini. Artinya kita bisa belajar dari platform ini ya. Jadi nyambungnya gitu ya Bu Irma ya. Betul, betul. Kalau setelah kegiatan ini berakhir nanti jam 11, next-nya kita bisa mendownload platform Merdeka Mengajar. Di situ ada materi tentang kurikulum Merdeka, kita belajar. Ya, ada 2 panduan kalau nggak salah. Ada panduan pembelajaran dan juga ada panduan assessment gitu ya. Tetapi fokus kita adalah di panduan pembelajarannya. Gitu ya, Irma ya. Betul, betul. Iya. Silahkan Bapak Ibu. Ini sebetulnya kalau terkait dengan kebijakan misalkan ya, kebijakan kita, kebijakan pemerintah itu kan IKM itu sekarang sudah dibuka seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk sekolah-sekolah gitu, yang bukan sekolah penggerak. Nah, IKM ini kan atau implementasi kurikulum merdeka ini kan mulai efektif itu 2 tahun pelajaran besok ya Bu Irma ya. Iya, betul. Ya, ini ada kesempatan nih sekitar sebulanan lah ya untuk belajar bareng gitu ya, untuk belajar bareng. Ya kita ini di GEG mengawali inilah, kita menyampaikan terkait konsep membuat ATP dan juga visualisasinya menggunakan Google Drawing. Ini dari Pak Ahmad Sugiono, silahkan Pak Ahmad Sugiono. Silakan Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bisa dengar Bu? Ya, ya Pak. Bisa Pak. Sebentar, hilang lagi. Ah, sudah dengar. Kayaknya agak ya, mohon maaf suaranya. Terima kasih. Mohon izin untuk menyusun ATP itu saya masih berpatokan apakah harus menggunakan 6 facet itu ya, yang 6 aspek pemahaman. Jadi untuk menjadikan ATP, CP-nya itu dibaca dulu terlebih dahulu dengan pendekatan 6 facet itu. Apa betul demikian Bu Irma? Mohon penjelasannya. 6 fase, Bapak. Apa? 6, mohon maaf. Ya, 6 fase. 6 fase untuk kan ada kata, kadang ada kata yang memahami bla 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 kalau contoh iya. Ya. Oh iya. Ini ya, apa namanya, taksonomi belum ya? Iya. Bukan kerja operasional. Bukan taksonomi, tapi ada 6 fase pemahaman dalam memahami CP, dalam membaca CP, 6 fase. Kalau tidak salah itu pendapatnya Wigin dan Tigi gitu. Yang dan itu didapat dari apa ya? Ya pernah dibaca di share dari teman-teman link dan macam sebagainya, bagaimana cara memahami CP gitu. Apakah benar demikian? Mohon kalau di contoh jenengan langsung membedah kompetensinya sama materinya kan gitu. Langsung. Memang harapan saya sederhana itu enak gitu. Tapi apakah benar ada tuntutan kita harus menggunakan
ketika memahami sebuah CP harus baca dengan mencoba memilah-milah komponen atau aspek 6 aspek itu. Salah satu aspek itu ada aspek penjelasan, ada aspek perspektif, ada aspek empati dan lain sebagainya. Apakah benar? Saya konfirmasi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Jadi yang saya dapatkan ini sebetulnya langsung dari Puskurjar Pak, dan itu baru minggu lalu saya dapatkan terbaru. Jadi sepertinya kalau dari Puskurjar saat ini itu ingin seperti tadi saya bilang menuangkan ide dulu nih, menuangkan ide untuk diuji coba. Bisa jadi nanti harus seperti itu, tapi karena ruhnya itu merdeka itu tadi Pak, yang kami dapatkan adalah memang tidak ada ketentuan harus seperti itu gitu. Jadi Bapak sekali lagi melihat CP-nya, kemudian dari CP-nya Bapak turunkan menjadi TP. Hanya saja yang kita diberi panduan itu adalah ketika membuat TP, upayakan itu bisa diukur, bisa observable gitu. Misalnya kalau saya hanya tulis TP-nya, dia mampu memahami gitu ya, mampu memahami, bahasanya kayak mampu memahami bagaimana merekam pengamatan gitu. Nah, gimana kata memahami itu dari apa gitu. Jadi harus apakah dengan dia menceritakan kembali. Nah, itu jadi bisa diobserv seperti itu. Boleh saya contohkan di olahraga ini Bu, olahraga tingkat SMA. Boleh. Saya pernah baca di SMA itu peserta didik mampu mempraktekkan hasil evaluasi penerapan gerak gitu. Mempraktekkan hasil evaluasi penerapan gerak, penerapan permainan dan gerak dan olahraga gitu. Jadi kalau dilihat 3 kemampuan atau 3 kompetensinya di situ kan ada 3, mempraktekkan 1, 2 evaluasi, hasil evaluasi. Untuk mendapatkan hasil evaluasi berarti dia kan harus mengevaluasi dulu. Evaluasinya dari mana? Dari penerapan gitu. Ada 3 berarti kan capaian yang harus dilalui gitu. Jadi mempraktekkan, peserta didik mampu mempraktekkan hasil evaluasi penerapan permainan gitu dalam olahraga. Oke, kalau pendapat saya baiknya malah dipisah Pak, karena begini, itu bisa jadi 2 TP dijadikan 1 karena jadi mempraktekkan hasil evaluasi itu sebetulnya juga hasil juga sih Pak. Jadi kata-katanya jadi terlalu banyak predikatnya gitu. Itu bahasanya CP lah kan, nggak bisa diubah oleh saya. Oh itu bahasanya CP. Nah ini kan bukan CP ya Pak, tapi TP-nya. Jadi nanti. Ya untuk jadi TP itu kan. Apa benar? Iya berarti mempraktekkan. Nanti Bapak ambil kata kuncinya tadi. Coba dibuat kayak saya. Jadi misalnya mempraktekkan. Sorry saya pikir tadi TP. Jadi Bapak mempraktekkannya. Terus kemudian bisa ngambil evaluasinya. Terus kemudian nanti ada kontennya kah? Karena di setiap CP sebetulnya mencakup kompetensi dan konten sih, kurang lebih yang secara global dicakup gitu. Misalnya permainan, permainan nanti bisa dispesifikkan permainan apa dulu nih yang nanti dilakukan di kelas sepak bola lah. 10 ya, misalnya sepak bola. Mana nih yang menurut Bapak lebih mudah dilakukan di sekolah dasar, sekolah sesuai dengan kebutuhan peralatan atau peralatan yang ada di sekolah juga gitu Pak. Jadi Bapak breakdown dulu kalau olahraga elemennya itu apa saja Pak? Mungkin boleh. Keterampilan gerak, ada keterampilan gerak, ada pengetahuan. Mohon maaf saya guru sejarah tapi kemarin tapi kemarin sempat diskusi dengan teman olahraga, saya pernah baca itu gitu. Baik, breakdown ini apa?
elemennya keterampilan gerak. Jadi terapkan dulu salah satu permainan dengan media apapun, lalu evaluasi atau evaluasi menjadi sebuah hasil evaluasi, baru dipraktekkan gitu. Apa begitu alurnya? Gitu. Nah ini kalau ada beberapa orang yang misalnya saya mau mempraktekkan dulu, baru nanti kita mengevaluasi dari mempraktekkan itu, baru dikasih pengetahuannya. Ada juga yang seperti itu. Ada yang memang pengetahuannya dikasih dulu, habis itu baru praktekkan, baru evaluasi. Jadi sangat tergantung dengan guru olahraganya. Kalau kami di SMP Lazio di Avala itu lebih suka dipraktekkan dulu. Praktekkan dulu, main, menurut kalian sepemahaman kalian gimana? Main deh itu, gitu ya. Terus kemudian kita lihat. Nah, kalau permainan mungkin kita habis itu bisa mengamati sebuah permainan yang profesional, katakanlah permainan yang nasional. Terus kita lihat apa sih perbedaannya dengan permainan kita tadi gitu ya. Akhirnya mereka mengevaluasi dari situ. Nah, baru diambil bahwa ini loh pengetahuannya. Jadi kalau kami kebetulan di SMP Lazio di Avala itu lebih suka kita balik. Jadi mereka praktek dulu, baru pengetahuannya itu diberikan sedikit-sedikit setelah mereka mengalami gitu. Tapi ada juga yang ya kita perlu kasih tahu dulu rules-nya. Terus habis itu baru dipraktekkan, ya nggak apa-apa juga gitu. Yang penting di akhir misalnya mereka punya pengetahuan dan keterampilan. Dan menurut saya kalau di olahraga, pengetahuan dan keterampilan itu sebetulnya nggak boleh dipisahkan. Karena ya olahraga tuh erat dengan mengalami sih. Kalau ya jadi lebih banyak mempraktekannya sebetulnya. Ya, mohon izin. Jadi gini, maksudnya menerapkan atau mempraktekkan secara trial and error, baru dipelajari dengan pengetahuan, lalu berikutnya praktek, artinya praktek yang berpengetahuan gitu, intinya gitu. Iya, iya. Itu kalau di kami, tapi bisa disesuaikan juga. Gitu. Nanti suatu saat tuh kita akan buat banyak guru tuh membuat masing-masing TP atau ATP, jadi kita bisa saling melihat, oh kalau Bapak A nih berpikirnya dari A, saya berpikirnya dari B gitu ya, ternyata kaya juga ya gitu. Seperti itu. Konfirmasi sekali lagi Bu Irma, berarti ini yang terbaru ya Bu Irma, kayaknya lebih mudah bagi saya itu. Ini yang terbaru, iya. Langsung dari CP tanpa embel apa, lihat kompetensi sama konten gitu ya. Ya, diambil kata-kata kunci dari CP itu aja Pak, terus habis itu diurutkan kata kuncinya yang mana dulu, habis itu dibuat TP-nya. Oke. Terima kasih Bu Irma bisa menggunakan hasilnya. Ya. Silakan. Monggo dilanjut. Ya, sekarang dari ada waktu Bu Irma, ini dari Bu Susana. Bu Susana, iya boleh satu lagi mungkin ya Bu Susana. Ya. Silakan Bu Susana. Halo Bu Susana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak dan Bu Irma. Mohon maaf tadi saya ada ketinggalan karena ada kegiatan lagi. Itu pertanyaan saya coba membuat melalui link yang dibagikan Bu Irma yang tadi ya. Kemudian membedakan elemen E dengan M itu apa ya Bu Irma ya? E itu maksudnya tadi saya agak ketinggalan. Kalau saya itu E itu mengalami itu kan dalam kurung experiencing ya Bu. Kalau di seni rupa. Nah, jadi ini ada juga menciptakan atau making tuh M. Jadi jadi saya bedakan aja. Oke, saya pikir tadinya E itu elemen, M-nya itu apa? Oh, jadi kalau E itu berarti experiencing ya? Iya. Dan M itu mencipta, making ya? Ya, jadi ini kata kuncinya, mohon maaf, diambil dari taksonomi Bloom atau boleh kita kreasikan sendiri? Kalau di sini di tujuan pembelajaran itu yang bisa di-observe ya, jadi nanti bisa di-assess gitu tujuan pembelajarannya. Jadi tidak terlalu global, katakanlah bisa memahaminya, bisa dilihatnya dari mana, bisa paham gitu. Jadi dengan bahasa yang langsung aja gitu.
apa misalnya membuat karya, mencoba beragam teknik, membuat rekam jejak gitu kan, itu jelas nanti dia membuat rekam jejak pengamatan secara visual. Jadi kelihatan oh ini melakukan rekam jejak pengamatan secara visual gitu. Jadi nggak harus menurut saya patokannya taksonomi Bloom. Oh, iya. Dia Berarti bisa nggak berpatokan dari taksonomi Bloom seperti kalau di K13 itu kan KKO-nya dilihat dari taksonomi Bloom gitu ya. ya. Jadi menyesuaikan sekolah masing-masing. Ya, sejauh ini sih yang dipentingkan adalah tadi bisa diobserve, tapi memang tidak sedetail di MA. Nanti modul ajarnya itu kan betul-betul lebih detail lagi langkah-langkahnya gitu. Iya, oke. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, Bu Irma, kayaknya sudah cukup ya. Baik. Iya. Iya. Di closing statement, Bu Irma. Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah bersama-sama belajar bersama saya. Ini tentunya akan terus berkembang, Bapak Ibu. Ini mungkin yang terbaru, tapi nanti akan ada yang lebih baru lagi. Saran saya tadi, idenya dituangkan dulu, mau format bahasanya seperti apa itu kesampingkan dulu. Jadi tulis dulu idenya. Menurut saya anak tuh harus belajar ini dulu, ini gitu ya. Secara kompetensinya, dan kita fokusnya ke kompetensi bukan ke konten dulu, sehingga ketika itu kita sudah dapat bahasa atau format itu nanti bisa menyesuaikan itu menurut saya. Dan yang penting harus berani mencoba Bapak Ibu, mencoba saja. Kita mungkin bisa ada gagal 1, gagal 2, gagal 3 tapi kita terus mencoba gitu ya sampai kita mendekati yang paling pas untuk sekolah kita. Itu saja dari saya, Pak Topari. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irma atas sharingnya yang luar biasa. Mudah-mudahan semua yang hadir bisa menangkap inti dari materi yang disampaikan Bu Irma. Sehingga nanti kita bisa sama-sama mencoba dan sama-sama mengembangkan kompetensi kita di kehidupan nanti ya, terutama untuk anak-anak kita. Mungkin karena waktunya sudah cukup gitu ya, saya yang membersamai Bapak Ibu semua mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita dipertemukan pada agenda GEG APAK selanjutnya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya, Terima Bapak Ibu ya. kasih Bapak Ibu semua. Bisa dikirimi contohnya Ibu Irma?